Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Beni di Tangerang. Perusahaan kami bergerak di bidang tambang pasir dan kerikil. Kami sudah dikukuhkan sebagai PKP dan ada membeli beberapa truk dan PPN masukan kami kreditkan. Pendapatan kami adalah jasa sewa truk dan menjual barang hasil tambang. Untuk jasa sewa truk kami memungut PPN, sedangkan barang tambang kami tidak memungut PPN. Yang mau kami tanyakan Pak, apakah memang PPN masukan atas pembelian truk tersebut dan PPN sewa kantor tidak bisa dikreditkan seluruhnya? Dan apakah atas penjualan barang hasil tambang berupa pasir dan kerikil tetap diterbitkan faktur pajaknya? Pak Beni di Tangerang, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agustus Antolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Baik, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 7 tahun 2021 ya, di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di situ disebutkan untuk perlakuan PPN atas barang hasil pertambangan atau pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya, itu ada mengalami perubahan. Ya, yang mana semula di Undang-Undang PPN tahun 42 tahun 2009 ya, untuk barang hasil tambang itu jenis barang merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN ya, tapi dengan berlakunya Undang-Undang 7 2021 itu berubah menjadi turutang PPN. Artinya apa? Artinya pengusaha yang melakukan transaksi yang bergerak di bidang hasil pertambangan ya, yang mana hasil pertambangannya itu yang diambil langsung dari sumbernya, itu wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan menerbitkan faktur pajak. Ya, jadi memang di ketentuan lama di Undang-Undang 42 tahun 2009 untuk barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, misalkan minyak mentah ya, gas bumi, misalkan pasir ya, kerikil ya, dan sebagainya, itu memang termasuk jenis barang non BKP ya, artinya tidak terutang PPN ya. Jadi pihak yang melakukan transaksi penyerahan hasil pertambangan yang diambil langsung itu tidak memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Karena apa? Karena penyerahannya tidak terutang PPN. Nah, tapi itu dihapus ya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 2021 ya, untuk barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya menjadi terutang PPN, seperti itu. Nah, bagaimana untuk penerbitan faktur pajaknya? Artinya kalau memang sudah terutang PPN ya, perusahaan Pak Beni sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, Bapak mesti menerbitkan faktur pajak Pak ya atas transaksi penjualan pasir dan kerikil tersebut ya. Jadi tapi kalau memang karena di sini di Undang-Undang Nomor 7 2021 ya, itu juga diatur terkait atas jenis barang tertentu yang mana bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN ya. Kalau kita lihat di aturannya di PP 49 tahun 2022 ya, yang mana diatur ya untuk barang hasil pertambangan seperti pasir dan kerikil ya, itu PPN itu dibebaskan ya. Jadi PPN dibebaskan ini maksudnya apa? Jadi artinya PPN itu tarifnya 0% ya. Jadi beda dengan tidak terutang PPN ya. Tapi kalau untuk yang PPN yang dibebaskan ini artinya si pengusaha tetap wajib PKP ya, dan wajib juga menerbitkan faktur pajak. Nah, tapi faktur pajaknya itu diterbitkannya PPN-nya adalah 0% ya. Jadi kode transaksi faktur pajaknya itu adalah 08 ya. 08 itu adalah kode penyerahan barang kena pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Seperti itu ya. Nah, namun untuk transaksi Bapak ya, untuk transaksi pendapatan sewa truk ya, itu tetap dikenakan PPN Pak ya, dikenakan PPN tarifnya 11% ya. Nah, jadi mesti dibedakan ya, untuk transaksi sewa truk ya, pemungutan PPN-nya tarifnya 11%, sedangkan untuk transaksi penjualan barang hasil tambang, pasir, kerikil ya, diterbitkan faktur pajaknya 08 ya, tarifnya adalah 0% seperti itu. Nah, terus bagaimana terkait pengkreditan pajak masukannya? Ya, tadi Bapak menanyakan ada pengkreditan pajak masukan atas pembelian truk yang mana PPN masukannya itu dikreditkan gitu. Nah, dan juga ada PPN masukan atas sewa kantor. Nah, jadi untuk
pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha yang mana penyerahannya itu ada terutang PPN maupun ada penyerahannya yang tidak terutang PPN ya, itu pajak masukannya itu yang berkenaan dengan transaksi penyerahan yang tidak terutang PPN itu atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan seperti itu. Ya, jadi misalkan kalau pajak masukannya berhubungan ya dengan penyerahan yang terutang PPN ya, itu pajak masukannya bisa dikreditkan. Tapi kalau pajak masukannya ternyata tidak dapat diketahui dengan pasti ya, berapa jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Ya. Jadi misalkan untuk PPN masukan atas tagihan supplier ya dari pembelian truk yang mana digunakan untuk transaksi persewaan truk ya. Itu PPN masukannya itu bisa dikreditkan seluruhnya. Karena apa? Karena berhubungan langsung dengan penyerahan yang terutang PPN. Nah, tetapi misalkan truk ini ternyata digunakan juga untuk mengangkut barang hasil tambang ya, hasil tambang tadi, pasir dan kerikil tadi. Nah, jadi untuk PPN masukannya itu dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Nah, pedoman pengkreditan pajak masukan itu nanti dihitung secara proporsional berapa total penyerahannya ya. Jadi penyerahan untuk selama setahun ya, untuk omset dari jasa persewaan truk ya, jasa sewa truk berapa dan penjualan barang hasil tambang berapa. Nah, jadi nanti dihitung secara proporsional seperti itu untuk terkait PPN masukannya. Nah, dan juga sama berlakunya untuk PPN atas sewa kantor. Ya, sewa kantor juga sama kan. Sewa kantor kan kantornya kan digunakan untuk transaksi atas usaha sewa truk dan maupun penjualan hasil tambang seperti itu. Nah, itu juga sama harus dihitung lagi ya dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan tadi ya. Jadi dihitung secara proporsional seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Pak Beni dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.